Saya kira belum ya, karena kemarin hasil dari lapangan penanganan yang itu juga sudah koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat ya. Itu bagaimana? Operator penanganan karhutla? Tidak ada. Tidak benar itu. Tidak benar itu. Tidak benar. Berarti itu cuma mas ya, isu aja ya mas ya. Enggak, siapa yang mengembuskan isunya ya? Di media sosial itu kan sampai trending gitu. Tapi ya memang nggak ada. Medsos kan banyak trending, tapi kan belum tentu itu yang benar itu jadi masalah. Oke, bahwa semua pihak diminta ikut membantu, ya. Tapi kalau menjadi koordinator ya, itu tidak kan. Kewenangannya bukan di situ. Dan kita pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah. Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk atensi untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu. Oke, terima kasih ya ini acara pernikahan ini loh. Bapak Presiden pas rencana ke NTT update-nya seperti apa mas? Sedang dipersiapkan dalam waktu dekat. Insya Allah pasti akan kesana. Besok atau lusa? Nanti kita kabarin. Yang dekat ya Pak? Ya. Masa Karhutla itu sampai ke negara tetangga, Mas, ada komunikasi dengan Karhutla itu sampai negara tetangga. Apakah ada komunikasi Mas dengan negara tetangga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan gambut, Mas? Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami. Makanya kita berusaha secepatnya untuk bisa mengatasi masalah karhutla ini. Pemerintah akan membentuk satgas kayak di Aceh gitu kan untuk karhutla ini, penanganan karhutla? Saya kira belum ya, karena kemarin hasil dari lapangan penanganan yang itu juga sudah koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat ya. Kemudian kalaupun ada keperluan penambahan ya, beberapa peralatan termasuk heli untuk waterbombing, kemudian termasuk sampai APD dan penambahan pasukan semua sedang dikerjakan, dan hari ini penambahan personil dari 3 batalan juga sudah berada di lokasi. Kita sama-sama kita keroyok. Insya Allah nggak perlu kita bikin satgas. Setingkat menteri tadi dari mana sih mas? Yang ditunjuk untuk membaca? Ya ada Pak Menko, ya Pak Menko Polkam ada, Pak Menko PM juga ada di situ. Nah, kita bagi semua, ada Kasat juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah. Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain. Ya nanti ini hanya membagi atensi supaya koordinasinya kita lebih cepat. Oke, cukup ya, cukup. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan dengan menambah helikopter, peralatan pemadam, hingga mesin bor air untuk menekan penyebaran titik api. Tak hanya fokus pada pemadaman, Prabowo juga memperingatkan korporasi yang terbukti sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan akan ditindak tegas sesuai hukum. Sejauh mana pemerintah mampu mengendalikan karhutla? Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi. Kami laporkan tentang situasi terkini, pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Di wilayah sektor selatan, kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas.
korban gempa di Nusa Tenggara Timur kembali bertambah. BNPB mencatat 87 orang meninggal dunia dan 1.298 orang mengalami luka-luka. Jumlah pengungsi juga meningkat menjadi 150.576 orang. Sementara itu, gempa susulan masih terjadi dengan total mencapai 5.012 kali. Pemirsa, Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan pada kuartal 2 2026 melebar 12,5 miliar dolar Amerika atau 3,3% dari produk domestik bruto. Pelebaran defisit transaksi berjalan terutama dipengaruhi oleh meningkatnya defisit neraca perdagangan minyak dan gas. Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan Indonesia melebar pada kuartal 2 2026. Defisit tercatat sebesar 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 3,3% dari produk domestik bruto, atau meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 3,6 miliar dolar Amerika Serikat atau 1% dari PDB. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Reni Prakoso mengatakan pelebaran defisit transaksi berjalan terutama dipengaruhi oleh meningkatnya defisit neraca perdagangan minyak dan gas. Kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya impor minyak di tengah kenaikan harga minyak dunia. Selain itu, surplus neraca perdagangan non-migas juga tercatat lebih rendah. Penurunan surplus tersebut dipengaruhi oleh peningkatan impor non-migas untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi domestik yang masih tinggi. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Indonesia dan Jerman terus memperkuat hubungan ekonomi melalui pengembangan kerjasama di sejumlah sektor strategis. Menko Perekonomian menjelaskan upaya memperkuat investasi dari Jerman didorong mulai dari investasi energi terbarukan, semikonduktor hingga pendidikan vokasi. Dalam pertemuan tertutup antara delegasi pemerintah Jerman dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Indonesia mendorong sejumlah proyek potensial di sektor energi terbarukan serta penguatan rantai nilai industri semikonduktor untuk menjadi tujuan investasi Jerman ke depannya. Selain itu, kerjasama pendidikan vokasi turut menjadi perhatian dikarenakan Jerman dinilai memiliki keunggulan dalam pengembangan pendidikan berbasis keterampilan. Seperti diketahui, Jerman merupakan salah satu mitra penting Indonesia dan telah banyak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dengan lebih dari 250 perusahaan asal Jerman telah menjalankan bisnis serta beroperasi di Indonesia dengan total investasi kumulatif sepanjang 2021 hingga 2026 mencapai 1,23 miliar dolar Amerika. Hampir 4 billion US dollar, dan tadi disampaikan kepada Menteri Commerce bahwa kita akan ada rapat untuk terus bagaimana kita bisa meningkatkan proyek-proyek green energy ini untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan termasuk juga dari KfW. Dan kalau kita ketahui bahwa Jerman mempunyai keunggulan di bidang riset terapan, precision manufacturing, standar industri, dan inilah yang kita ingin kerjasamakan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Sementara itu, Menteri Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, menegaskan komitmen negaranya untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan pembangunan dengan Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha Jerman memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. A long-standing trustful cooperation, especially in the development cooperation, and I'm looking to strengthen our cooperation in the economic sector and also development. So we talked about how we can strengthen German businesses being part of sustainable development in Indonesia, especially in the field of renewable energy. Selain investasi, kedua pihak juga membahas perkembangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement yang diharapkan dapat ditandatangani pada tahun ini. Erlangga menambahkan keunggulan Jerman dalam riset terapan precision manufacturing dan standar industri menjadi bidang yang akan terus dikembangkan dalam kerjasama kedua negara. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.